Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, sebelum belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada tema 8, subtema 2. Disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, kita akan belajar tentang tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Tentu kalian pernah membaca cerita fiksi, baik dongeng, legenda, fabel, dan lain-lain. Dalam cerita fiksi, tentu banyak sekali tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik, dan ada juga yang jahat. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Apakah kalian pernah membaca cerita bawang putih dan bawang merah? Nah, di situ terlihat jelas bahwa bawang putih memiliki sifat protagonis, sedangkan bawang merah memiliki sifat antagonis. Mengapa bawang putih dikatakan protagonis? Karena ia memiliki sifat yang sangat baik, ramah, rajin, dan lemah lembut. Sedangkan bawang merah memiliki sifat yang jahat, kasar, dan suka menyuruh-nyuruh. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini ada gambar gaya berupa tarikan yang ditimbulkan oleh kuda yang sedang menarik delman, mengakibatkan delman bergerak. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu hewan pembajak sawah yaitu sapi dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya, pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Nah, di sini ada contoh pada rem sepeda dapat menyebabkan sepeda berhenti ketika rem ditekan. Selain itu, gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, contohnya pada pemain basket yang memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke atas akibat gaya pegas. Nah, hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia.
Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Selain kedua tari tersebut, Indonesia memiliki banyak tarian dari berbagai macam daerah. Coba kalian perhatikan berbagai tarian di berbagai daerah berikut. Yang pertama ada tari kecak dari Bali. Gerakannya yaitu cepat. Ada juga tari remo dari Jawa Timur. Gerakannya lambat. Tari skapur siri dari Jambi. Tari kipas dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari cakalele berasal dari Maluku. Jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap produksi, tahap distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang. Produksi dilakukan oleh seorang produsen. Contohnya seperti pabrik, rumah makan, nelayan, dan petani. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, pelaku dalam distribusi atau orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Contohnya seperti tengkulak, agen, pedagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Nah, konsumsi dilakukan oleh seseorang yang dinamakan dengan konsumen. Contohnya seperti pembeli. Setiap tahapan tersebut mempengaruhi jenis pekerjaan pada pelaku kegiatan. Nah, jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi daerah tempat tinggal. Misalnya daerah Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil furniture. Masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai pengukir furniture. Selain itu, ada juga daerah yang berada di pesisir pantai. Sebagian besar warganya bekerja sebagai nelayan karena di pesisir pantai banyak terdapat ikan. Tahukah kalian bagaimana ikan yang ditangkap bisa kita makan? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian amati gambar berikut. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dijual oleh penjual ikan dan oleh konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan dengan bersih. Pada gambar tersebut, terdapat seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, ikan tersebut kemudian dikumpulkan dan diberi es batu atau garam supaya awet. Nah, di sini terjadi proses produksi. Selanjutnya, pengepul ikan datang dan membelinya serta dibawa ke kota atau ke pasar dengan menggunakan alat transportasi. Nah, itu dinamakan proses distribusi, penyaluran barang. Selanjutnya, di pasar ikan dijual oleh pedagang. Kemudian ada seseorang yang membeli dan mengelola ikan tersebut. Nah, orang tersebut dinamakan konsumen. Selanjutnya, ikan dimasak dan disajikan, kemudian dimakan.
Selanjutnya yaitu keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Apakah masyarakat di daerah tempat tinggal kalian memiliki karakteristik individu yang beragam? Tentu sangat beragam karena setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apa pendapatmu tentang keragaman tersebut? Coba kalian cari tahu ya. Setelah menyimak video, tugas kalian adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan tersebut terdapat pada pupena halaman 43. Silahkan dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.